Ya, oke. Sudah terdengar suara saya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Arum. Selamat pagi, Dok. Pagi, Bu. Ya, saya Dokter Arum. Kita eh, terpaksa melanjutkan di jam sekarang ya, karena Anda segera UAS juga minggu tenang ya. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang harusnya kita deliverikan ya. Dokter Arum akan mendelivery tentang sistem saraf verifer ya. Ini kelas AD dan BC. Nanti adik-adik kalau memang ada pertanyaan yang didiskusikan, boleh silakan langsung saja. Kita punya banyak waktu, jadi tidak terbatas. Mungkin sebelum Jumatan aja ya, karena nanti yang laki-laki akan Jumatan. Sistem saraf perifer ini lanjutan dari sistem saraf pusat kemarin. Kalau kemarin sistem saraf pusat adalah terdiri dari otak dan medula spinalis. Dia memiliki fungsi mengatur ya. Jadi kalau ada sensor rangsangan dari eh, tepi tubuh seperti dari tangan, kemudian dari kaki, nah dia akan disalurkan menuju ke medula spinalis dulu. Baru kemudian dia akan di relay station di tingkat talamus. Nah, misalnya dia membaca sebagai pusat sensorik, maka lobus yang berperan dalam pemrosesan fungsi sensorik, kita kemarin sudah belajar lobus parietal begitu ya. Kemudian dari lobus parietal misalnya dia akan menanggapi sebuah gerakan, orang itu akan bergerak, maka lobus parietal memiliki komunikasi terhadap lobus frontalis yang merupakan pusat motorik. Lobus frontalis akan mengirimkan sinyal menuju ke descendant, descendant menuju ke reseptor atau menuju ke penggerak efektor ya. Efektor itu penggeraknya. Jadi dia turun lagi jarasnya ke dari talamus menuju ke apa namanya refleks-refleks di sekitar tangan dan kaki, gitu ya. Kalau sistem saraf perifer ini berarti domainnya yaitu tadi dari domain sensorik. Domain sensorik dari sistem saraf pusat mencakup beberapa kategori neuron yang memungkinkan kita memperoleh informasi dari indera yang dikenal seperti penciuman, pembauan ya, atau dari pendengaran atau suara dan rasa dari sistem pengecap di daerah lidah. Sebagian besar saraf tepi ini membawa proyeksi neuron somatosensorik yang mengamati lingkungan tubuh dengan mengumpulkan informasi sentuhan, nyeri, suhu, dan posisi. Kalau ada rangsangan berupa nyeri, maka reseptornya disebut nosisepsi. Kalau ada rangsangan berupa suhu, dingin, panas, hangat, gitu ya. Nah, itu nama reseptornya disebut termosepsi. Sedangkan rangsangan berupa posisi, contoh sekarang kita sedang posisi duduk. Nah, itu ya. Jadi tubuh akan menanggapi rangsangan itu melalui reseptor proprioseptif. Ketika duduk berarti kepala kita berada yang lebih atas daripada badan kita. Kemudian badan berada di lebih atas daripada pinggul dan seterusnya. Tapi kalau ketika posisi berbaring, maka semua area di tubuh akan dalam posisi sejajar. Nah, itu diterima sebagai rangsangan reseptor proprioseptif. Nah, lazimnya kita ini tahu gitu ya, meskipun mata kita tidak melihat di mana ya kaki saya. Nah, kita ini tahu deh, oh iya kaki saya masih berada di bawah. Terus kalau misalnya mau disuruh mengangkat kaki, ya kita nggak perlu lihat kakinya dulu baru kemudian mengangkat, tidak. Proprioseptif itu akan memberikan rangsangan bahwa ya silakan digerakkan saja anggota tubuhnya meskipun tidak sedang melihat gitu ya. Kemudian sistem saraf perifer berupa neuron viserosensori. Visero berarti visceral. Visceral itu organ dalam tubuh, yaitu mengamati jaringan tubuh bagian dalam melalui nosisepsi, mekanoresepsi, tekanan atau baroresepsi, dan kemoresepsi. Sama, jadi ini juga merupakan rangsangan di organ dalam. Tapi sering kita tidak sadari. Contoh, apakah kita ini sadar kalau setiap detik itu
jantung kita selalu berdenyut, nah kita biasanya akan menyadari kalau sudah ada kebutuhan oksigen yang meningkat, seperti kita sedang naik tangga gitu ya. Nah, tiba-tiba kok kerasa ya denyut jantungnya semakin meningkat, nah gitu ya. Atau sensori dari kandung kemih contohnya. Kita ini kalau nggak lagi kebelet pipis, nggak lagi kebelet berak apa buang air kecil, nggak kerasa kalau ternyata kandung kemih kita itu ada di sana. Nah, kita baru kerasa punya kandung kemih kalau ternyata dia penuh dan kita kebelet ke toilet gitu ya. Nah, itu merupakan rangsangan dari organ dalam. Kemudian neuron di sistem saraf pusat diorganisasikan menjadi ganglia, struktur yang mengandung banyak badan sel saraf. Jadi nanti kalau kita ketemu ganglion, ganglia, nah itu merupakan kumpulan dari badan-badan sel saraf, yang mana dia memiliki fungsi memproyeksikan rangsangan dan membentuk saraf tepi atau serabut saraf tepi. Next slide. Ya. Nah, sistem saraf perifer adalah saraf yang memiliki inti di daerah otak. Nah, fungsinya apa? Memiliki 4 fungsi: motorik, sensorik khusus, dan otonom. Coba diklik lagi. Nah, kelainan yang terjadi di daerah sistem saraf perifer ini dapat disebabkan oleh kelainan di daerah korteks cerebrum atau di bawah dari korteks cerebrum, sebutannya adalah subkorteks, di batang otak juga bisa, maupun dalam perjalanan nervus cranialis. Jadi saraf yang memiliki inti di daerah otak ini sistem saraf perifer yang bagian nervus cranialis. Next slide. Nah, sistem ini dapat menyalurkan informasi tentang penciuman, pendengaran, dan pengecapan. Informasi tentang penciuman diterima oleh neuron reseptor penciuman hidung yang secara kolektif mengekspresikan berbagai macam reseptor yang mengikat spektrum molekul odoran. Odoran ini bau, yaitu sesuatu yang dapat menguap odor ya. Olfaktori reseptor neuron adalah sel sensorik primer dan mengirimkan informasi tentang rangsangan sensorik lebih jauh ke dalam bulbus olfaktorius di otak, di lobus frontalis. Tempat olfaktori reseptor neuron ini bersinaps dengan sel mitral yang berada di glomerulus. Meskipun olfaktori reseptor neuron berasal dari plakoda neurogenik, sel glia yang membungkus olfaktorius berasal dari krista neural. Nah, ini berada di sistem saraf pusat. Next slide. Nah, rangsangan pendengaran dan vestibular dideteksi oleh sel-sel rambut di organ korti. Ini yang untuk pendengaran dan kesetimbangan ya. Jadi kita itu memiliki pusat pendengaran di otak yang mana organnya adalah telinga ya. Telinga juga merupakan pusat kesetimbangan di organ bagian dalam atau organokorti dan struktur vestibular. Rangsangan ini ditransmisikan dari sel-sel rambut ke otak melalui neuron bipolar sekunder yang berasal dari plakoda yang berada di ganglion koklea. Nah, tadi ya kalau ketemu ganglion berarti dia merupakan kumpulan dari badan sel saraf. Dan ganglion vestibular. Informasi pengecapan dideteksi oleh sel-sel sensorik primer di kuncup pengecap di daerah papila lidah dan diteruskan oleh setidaknya 3 jenis neuron sekunder. Di dalam indera pengecapan termasuk ganglionnya adalah ganglion geniculatum yang mentransmisikan sinyal dari kuncup pengecap di 2/3 anterior lidah. Kemudian di 1/3 posterior lidah berada di ganglion petrosal. Dan di daerah epiglotis untuk proses menelan lebih lanjut, maka neuron ganglionnya adalah nodosa. Inervasi dari ketiga ganglion tersebut memungkinkan seseorang itu mendapatkan informasi perasa atau pengecapan. Oh, ini rasanya manis. Oh, ini rasanya pahit gitu ya. Ada pahit, manis,
asam dan asin. Next slide. Nah, ini ya. Kalau yang ini adalah nervus spinalis, yaitu sistem saraf perifer yang kedua, sama seperti nervus cranialis. Nervus spinalis ini memiliki 4 fungsi, motorik, sensorik khusus, dan otonom. Nah, nervus spinalis ini terbagi menjadi 4 partisi. Ya, 4 area yang berpasangan, yaitu area servikal C1 sampai C8 itu nervus spinalis keluar dari medula spinalis. Maka inti sel saraf nervus spinalis ini berada di medula spinalis gitu ya. Kalau tadi inti sel saraf kranialis berada di otak. Kemudian 8 pasang nervus cervicalis berlanjut ke 12 pasang nervus thoracalis. Berlanjut lagi ke 5 pasang nervus lumbalis, 5 pasang nervus sacralis. Yang terakhir di bagian paling ekor yaitu 1 buah nervus coccygeal. Next slide. Nah, ini ya. Secara fisiologi, sistem saraf perifer somatik itu disebut somatomotorik. Kalau yang sensorik disebut somatosensorik. Ini dapat disadari. Sedangkan fungsi otonom sama seperti di otak kemarin, yaitu simpatis dan parasimpatis. Next slide. Nah, sekarang sistem saraf sensorik somatik memungkinkan kita menerima rangsangan dari luar tubuh, dari eksternal. Seperti apa? Rasa raba, rasa tekan, rasa nyeri, vibrasi atau getaran, propriosepsi merupakan posisi tubuh atau postur tubuh, dan sensorik dari suhu panas maupun dingin. Sistem sensorik somatik ini memiliki pusat. Di mana pusatnya? Di lobus parietalis. Nama girusnya girus pos centralis atau area Brodmann 312 atau disebut juga somatosensorik area 1. Kemudian berada di yang lebih belakang ada area asosiasi. Ini yang lebih luas justru ya. Ada area Brodmann 5 dan 7 atau disebut juga somatosensorik area 2 atau disebut juga SSAA, somatosensorik asosiasi area. Jadi artinya kalau asosiasi dia memproses banyak informasi begitu ya. Jadi biasanya misalnya suhu itu biasanya bersamaan dengan rangsangan nyeri misalnya dok. Kalau terlampau dingin, kenapa kok diterima sebagai rasa nyeri? Nyelekit terlampau dingin. Sama seperti suhu panas, sebetulnya mau memberikan informasi panas, tapi ternyata ada juga nyerinya. Nah itu ya, asosiasi seperti itulah yang kemudian diproses di area 5 dan 7. Next slide. Jadi neuron somatosensorik menyampaikan informasi dari kulit, dari organ dalam, dan otot dengan tendon. Tentang apa saja? Informasi nyeri, suhu, sentuhan, dan posisi bagian tubuh di lingkungan sekitar. Neuron-neuron ini sebagian besar terorganisasi menjadi ganglia akar dorsal yang terletak berdekatan dengan panjang dari vertebra atau sumsum tulang belakang. Neuron sensorik dari ganglia akar dorsal ini bersifat pseudo-unipolar dan memproyeksikan ke target perifernya serta ke lamina sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Tempat neuron-neuron tersebut bersinaps dengan populasi spesifik interneuron di sistem saraf pusat, tergantung pada modalitas sensoriknya. Ya, jadi memang neuron sensorik di dorsalis root ya, kita biasanya menyebut dalam Inggrisnya itu adalah
dorsalis root atau akar bagian dorsal di ganglia medula spinalis. Sifatnya pseudo-unipolar. Pseudo-unipolar itu dia memiliki satu kutub. Jadi bentuk neuronnya itu panjang dan memproyeksikan ke tempat target perifernya. Terus modalitas somatosensorik utama ini seperti nosisepsi, yaitu terkait nyeri dan suhu, mekanoresepsi terkait sentuhan, propriosepsi terkait posisi bagian tubuh di lingkungan sekitar. Nah, ini dikode sebagai neuron melalui profil transkripsi unik dan karakteristik unik yang sesuai, termasuk saluran atau kanal-kanal ion. Sehingga digerakkan oleh kode faktor transkripsi spesifik. Ya, jadi dia mempunyai neurotransmitter atau pembawa. Next slide. Nah, ini pembawa dari jaras sistem sensorik somatis. Jaras itu maksudnya adalah pathway ya. Kalau in English-nya itu pathway. Pathway itu adalah jalur rangsangan saraf. Apabila ada rangsangan di reseptor di bawah kulit ya, nah itu akan diterima oleh saraf sensorik. Saraf sensoriknya di tingkat mana? Ya, kalau dia di area abdomen, maka letak dari abdomen akan diteruskan saraf sensorik di tingkat torakalis. Ya, jadi medula spinalis di tingkat torakalis. Berarti sarafnya disebut saraf spinalis. Nah, gitu ya. Saraf spinalis di tingkat di sekitar perut abdomen itu berarti di tingkat torakalis T1 sampai T12. T1 itu setinggi ini deh, apa namanya leher. Kemudian kita punya payudara itu ya. Nah, itu setinggi T4 deh. Terus kita punya apa namanya umbilikus itu ya. Nah, umbilikus itu setinggi T10. Nah, jadi kalau ngomongin setinggi apa, ya itu kita harus lihat anatominya. Sebetulnya adik-adik mungkin sudah tahu secara anatomi ya. Iya, makanya. Kemudian area sensorik ini diteruskan ke medula spinalis. Medula spinalis atau apa namanya brainstem itu adalah batang otak ya. Dilanjutkan ke sana, Dek. Ke arah mana? Ke arah lebih atas lagi. Relay stationnya kemarin kita udah belajar yaitu talamus. Di talamus akan diproses oleh nukleus-nukleus yang berperan untuk mentransmisikan ke lobus parietalis. Yaitu di gyrus postcentralis area 312 Brodmann atau somatosensorik area 1. Next slide. Nah, ini ya. Di area 1, 2, 3 arah jam 12 yang Dokter Arum apa itu lingkari merah somatic sensation ya. Nah, itu di situ ya. Next slide. Nah, kemudian ini adalah bagian homunculusnya. Kalau misalnya tadi berbicara parietalis, di mana ya Dok parietalis? Nah, Anda bisa lihat kalau yang ini yang sensorik homunculus. Nah, Anda lihat yang paling bawah sebelah kiri. Itu sensorik homunculus. Mulai dari tengah otak bagian tengah ya, itu ada kaki ya, Anda lihat. Mungkin ini Dokter Aru bisa nggak? Nah, ini ya. Kelihatan nggak? Oh ya, kelihatan. Ini merupakan proses gyrus postcentralis untuk area kaki, pusatnya di sana. Nah, kan kita bisa lihat ya, penampang dari parietalis kan memanjang seperti ini ya. Maka dari kaki itu kemudian areanya yang paling sensitif homunculusnya yaitu di sini. Terus kalau habis telapak kaki ada betis, ada paha, naik lagi ke perut, kemudian ke payudara, dada.
Nah, ini kepala ya. Nah, kemudian ini apa? Ini adalah telapak tangan. Area telapak tangan itu ternyata pusatnya sangat luas, Dek. Maka ini menggambarkan bahwa memang di area telapak tangan itu sangat sensitif terhadap perabaan. Perabaan jenis apa, dokter? Sentuhan, kemudian terkait membentuk diskriminasi bentuk, diskriminasi berat, diskriminasi permukaan halus, permukaan raba ya. Jadi kenapa dia lebih luas ya? Karena dia bisa membedakan. Contoh begini. Ketika orang itu disuruh tutup mata, Dek, kalau dia dikasih benda, maka dia akan menebak benda tersebut dengan meraba di area telapak tangan. Ya, karena di sana sensoriknya sangat peka, sangat sensitif. Bisa nggak ngeraba selain telapak tangan? Contohnya telapak tangannya lagi sakit, maka dia akan meraba dengan apa yang lebih sensitif berikutnya dengan pipi. Nah ini ya, area yang paling luas selanjutnya adalah pipi. Maka pipi itu juga merupakan area paling sensitif. Ya, jadi dengan pipi, Dek, contohnya dia mau meraba koin, uang gitu ya. Nah, koin uang, apakah ini membedakan ini uang eh, bentuknya apakah 100 rupiah, 500 rupiah, bisa loh tanpa melihat gitu ya. Kemudian area selanjutnya yang tidak kalah sensitifnya adalah ini adik-adik lihat bibir. Nah, padahal bibir ini nggak ada 10 cm ya, tapi di sana dia luasnya hampir sama dengan ini apa namanya perut. Nah ini ya abdomen. Ya, jadi bibir itu kepekaannya juga tinggi, Dek. Maka selain telapak tangan, wajah, dan bibir, ada lagi sebetulnya kuduk. Ya, kuduk itu di sekitar nah di sini ya area belakang ini kayaknya. Nah ini neck ini kayaknya di sini. Ya hapus dulu ya. Kuduk itu juga merupakan area yang sensitif, makanya adik-adik farmasi ini, kalau misalnya Anda praktikum tentang indera rasa, kita itu bisa menebak. Kalau misalnya dikasih uang 1 lembar sama dikasih uang 1 gepok, nah lebih berat yang mana sih? Nah kita pakai organ yang paling atau pakai kulit yang paling sensitif ya, otomatis pakai telapak tangan. Ya, atau kita mau apalagi suhu misalnya ya, meraba suhu badan. Nah, kita kan pasti pakai punggung tangan ya. Nah, gini ya. Jadi punggung tangannya ditaruh di kepala. Oh iya, kamu lagi hangat. Nah, itu ya. Jarang kan kita meraba itu pakai apa misalnya? Pakai ini tangan gini nah ya. Nah, kalau pakai tangan gini ya itu untuk mengusap keringat nah gitu ya. Jadi sensorik di area telapak tangan, wajah, pipi, dan bibir, serta kuduk itu sangat peka sensitif. Kebalikannya, di area sebelah kanan, ini merupakan homunculus dari motorik. Artinya, semakin luas dari area itu juga gerakannya semakin banyak. Kok bisa? Nah, ternyata kalau kita mau melakukan gerakan di area tangan, bicep dan tricep paling bisanya cuma fleksi dan ekstensi, gitu ya. Tapi kalau di area telapak tangan itu bisa menggenggam, bisa kemudian menulis, bisa kemudian mencubit, nah itu ya, bisa kemudian meraba, bisa kemudian ngambil uang itu apa ya, mengambil lembaran uang gitu ya, ya dicubit mengambil lembaran uang. Terus kemudian dia bisa menggerakkan, membunyikan, nah apa ini namanya ya, menjentikkan jari gitu ya. Dia bisa menunjuk, dia bisa menggenggam,
dia bisa menengadah atau malah menelungkup. Jadi gerakannya ini sangat banyak, sama seperti sensorik tadi. Sensorik tadi meraba banyak hal bisa, tapi yang kebalikannya motorik dia semakin banyak produk gerakan yang dilakukan oleh telapak tangan, gitu ya. Bahkan kelebihan selanjutnya adalah kita ini bisa melakukan gerakan di telapak tangan ini sama seperti gerakan di banyak hal yang lainnya. Contoh kayak kalau kaki itu bisa menendang. Nah, di sini ya di daerah kaki ya, menendang, dia bisa berjalan, berlari. Tapi dia nggak bisa tuh disuruh menggenggam ya kan. Disuruh dia mencakar gitu ya, kan nggak bisa. Maka ini fungsi-fungsi motorik di area telapak tangan itu juga sama banyaknya dengan fungsi sensoriknya. Terus lagi di sebelah pinggir lateral ini ya, kamu bisa lihat juga ini wajah ya Dek ya. Nah, sama gerakan produk gerakan di wajah itu juga banyak. Kita bisa tersenyum, bersedih, tertawa, tersenyum 3 jari, tersenyum 5 jari, bisa cemberut, bisa kemudian membuka mulut, menutup mulut, mengernyitkan dahi, mengangkat alis gitu ya. Apapun semua produk mimik wajah itu bisa dilakukan di motorik wajah di area presentralis, gyrus presentralis, primary motor cortex di lobus frontalis. Sedangkan yang areanya sempit-sempit ya itu berarti produk gerakannya lebih sedikit. Next slide. Oke, sekarang sensorik yang paling penting untuk pertahanan tubuh manusia adalah rasa nyeri. Kita ini sebetulnya bersyukur banget ya punya sensorik rasa nyeri. Karena kalau kita ini tidak pernah merasakan nyeri, hampir pasti kita ini, tubuh kita ini bisa luka-luka sampai berdarah-darah ya kita nggak akan nyeri gitu ya. Artinya begini, ketika ada rangsangan nyeri diterima di free nerve endings atau nama reseptornya tadi nociceptor, maka hampir semua bagian tubuh itu akan menyalurkan rangsangan tersebut melalui saraf sensorik di cornu dorsalis medulla spinalis. Kecuali kuku. Ujung kuku ya, kalau pangkal kuku bisa merasa nyeri. Ujung kuku yang biasanya kita potong itu kalau udah kepanjangan itu tidak memiliki reseptor nyeri. Sama ujung rambut. Nah gitu ya. Tapi kalau pangkal rambut alias akar rambut ada reseptor nyerinya. Jadi diingat-ingat yang tidak memiliki reseptor rasa nyeri di bagian tubuh kita hanya ujung kuku dan ujung rambut. Lainnya punya. Ya. Terus dari cornu dorsalis medulla spinalis rasa nyeri akan dilanjutkan ke talamus dan diproses di lobus parietalis area sensorik somatosensorik area pertama. Nah, itu ada tulisan lokal anestesi, berarti obat-obatan yang dapat menghambat nyeri itu berarti bekerjanya secara lokal di perjalanan menuju saraf sensoriknya. Ini menghambat konduksi impuls. Contoh, lokal anestesi itu misalnya kemarin dokter Arum dapat pasien ya.
Misalnya kemarin dokter Arum dapat pasien, dia itu kecelakaan jatuh dari motor. Kemudian luka di area betis, Dek. Mungkin sebesar satu jari telunjuk ya. Sehingga mengharuskan dijahit sekitar tiga jahitan atau ya namanya tiga jahitan ya. Kemudian sebelum saya melakukan penjahitan kan itu rasa nyeri pasti muncul ya. Kalau kita jahit ya berarti pakai jarum, pakai benang gitu ya. Terus kemudian berdarah-darah pasti katanya. Bagaimana caranya supaya rasa nyeri itu tidak dilanjutkan ke otak? Jadi walaupun saya jahit pakai jarum tapi nggak nyeri, otomatis saya akan memberi obat lokal anestesi. Jadi saya suntikkan lidokain, saya masukkan spet 2 cc sekitar 1 menit dari penyuntikan akan dihambat konduksi impuls nyeri. Maka pasti kita memberi waktu supaya dia bisa memblokade dulu ya. Di mana di blokadenya? Di saraf sensorik perjalanan menuju kornu dorsalis medula spinalis. Jadi obat itu akan diserap ke pembuluh darah dan secepat kilat dapat menghambat rasa nyeri. Gitu deh. Nah itu tapi berbatas waktu, maka dosisnya pasti disesuaikan. Oh kira-kira kalau dokter Arum mau jahit sekitar 3 buah aja ya, dosisnya 1 ampul aja. Tapi kalau areanya luas ya bisa jadi lebih lama durasi untuk memblokadenya gitu kan ya. Maka saya perlu 2 ampul, 3 ampul dan lain-lain dan seterusnya gitu ya. Atau sama seperti Anda dulu yang laki-laki di Vitan gitu ya. Di Vitan itu kan juga digunting kulitnya. Ya, jadi untuk pengguntingan kulit itu ya pasti nyeri kecuali gunting ujung kuku tidak nyeri gitu kan ya. Nah, sebelum ada rasa nyeri itu maka diblokade dulu. Ya memang ketika nyuntikkan biusnya nyeri karena obat bius atau anestesinya ini disuntikkan dengan jarum juga kan, tapi nextnya kan udah nggak nyeri gitu ya. Jadi itu merupakan rasa nyeri yang dihambat oleh suatu obat. Next slide. Nah, sekarang sistem motorik somatik. Berarti untuk bergerak ya, Dek ya. Maka ada 2 jenis, bergerak secara piramidal atau ekstrapiramidal. Apa contohnya, dokter? Nanti kita lihat. Jalur yang piramidal, motorik somatik jalur piramidal itu berada di korteks motorik gyrus presentralis area 4 atau lobus frontalis. Sedangkan yang jalur ekstrapiramidal itu letaknya di basal ganglia, utamanya di sana, yaitu di korteks premotor area 6-8 atau di sekitar brainstem. Nah, kedua jenis gerakan ini berbeda, sampai akhirnya ada juga bantuan dari otak bagian kecil atau otak cerebellum yang berfungsi untuk pusat koordinasi. Gangguan apabila terjadi gangguan di cerebellum, maka gerakannya tetap ada, bukan melemah ataupun lumpuh tidak. Tapi dia gangguannya tidak terjadi paralisa. Paralisa itu kelemahan atau kelumpuhan. Tapi dia gangguannya berupa gangguan koordinasi. Contoh, next slide. Ada nggak tulisannya Dr. Arum? Next slide. Nah ini ya. Jadi kalau gerakan piramidal, jalur traktus piramidalis, itu gerakan otot rangka yang bersifat terampil atau halus. Mungkin Anda bisa membayangkan gerakan terampil atau halus itu kalau di tumbuh kembang anak itu namanya motorik halus. Nah, itu ya. Motorik halus. Artinya apa? Menulis, berbicara, dari ekstremitas distal itu ya, apa tadi ekstremitas distal? Ya telapak tangan dan telapak kaki. Jadi telapak tangan itu kan bisa ngapa-ngapain, lebih halus gerakannya. Lebih banyak, lebih terampil. Telapak tangan tuh bisa jahit tuh, Dek. Bisa jahit, menulis, memukul. Ya, apalagi memukul, eh,
apa namanya, menggulung. Kalau mau masak itu kan banyak gerakan ya. Bisa apa namanya, memasak, membuat gerakan memutar, mengocok masakan itu ya, wis banyak pokoknya ya. Dan kontraksi otot bicara itu juga fungsi jalur piramidal, motorik jalur piramidal. Otot bicara itu berarti di area mulut ya, kemudian di area mandibula maksila ini ya, otot-otot rahang. Sedangkan yang fungsi ekstrapiramidal itu gerakan yang motorik kasar. Seperti kita memposisikan tegak tubuh ini motorik kasar deh. Maka kalau bayi itu sebelum dia berkembang menjadi anak, dia pasti akan belajar memindah-mindahkan posisi tegak tubuhnya. Contoh, bayi baru lahir itu cuma bisa telentang kan ya, Dek ya. Umur 1 bulan sampai 3 bulan, dia itu harus bisa memposisikan tegak tubuh miring-miring. Sampai usia 3 bulan, persis dia harus bisa telungkup dengan sendirinya. Kepala ditegakkan, jadi kepala nggak jatuh lagi, udah mulai tegak. Nah, itu adalah fungsi ekstrapiramidal. Setelah itu harapannya setelah dia bisa tengkurap menegakkan kepala, usia 6 bulan dia bisa ongkang-ongkang duduk. Gitu ya. Duduk itu 6 bulan, ditunggu sampai 9 bulan, paling lambat 9 bulan bayi harus bisa duduk. 9 bulan lepas dia harus bisa merangkang, apa ya bahasa bahasa merayap. Nah, habis duduk dia harus bisa merayap. Kenapa? Karena usia 12 bulan, 9 sampai 12 bulan, transisi dari merayap itu pasti memungkinkan dia bisa berdiri. Nah, itu ya. Nah, itu fungsi ekstrapiramidal. Sebelum dia bisa nulis, dia dipastikan bisa memposisikan tegak tubuhnya. Perencanaan gerakan, apa contohnya perencanaan gerakan itu? Kita ini kalau mau berdiri, Dek, itu pasti akan memposisikan setimbang badan kita. Gak jatuh-jatuh gitu ya, gak meleot-meleot. Atau kita mau bergerak, berjalan. Berjalan itu ada gerakannya, ada perencanaannya. Ya apa caranya berjalan? Apakah kedua kaki langsung diangkat bersamaan? Oh tidak dokter, kakinya harus bisa diangkat bergantian. Maka baru bisa disebut berjalan. Lalik gak bisa ngangkat kaki bergantian ya dia akhirnya namanya lompat. Gitu ya. Lompat itu kan pasti begitu. Ya, jadi kalau lompat itu ya dia akan mengangkat kakinya bersama. Nah, ini perencanaan gerakan. Terus yang paling gampang juga kita bisa mengingat bahwa fungsi ekstrapiramidal itu merupakan fungsi dari kontraksi otot aksial dan proksimal. Ya, aksial itu berarti yang berada di sumbu tubuh ya. Aksis itu sumbu tubuh ya, seperti gerakan di dada, ya, menggerakkan tangan memutar sendi bahu itu ya, kemudian memutar leher kanan ke kiri, menggelengkan leher, kepala, menengadahkan, melihat atas, menunduk. Nah, itu kontraksi otot aksial atau dan proksimal. Apabila ada gangguan di ekstrapiramidal, gangguannya disebut Parkinson syndrome. Jalannya terpatah-patah, dok. Tidak bisa memposisikan tubuhnya tegak. Yang paling gampang adalah resting tremor. Resting tremor itu kontraksi terus otot aksialnya. Bergerak terus gitu ya. Tremor itu bergerak tidak berhenti. Apalagi tampak banget ketika dia istirahat. Nah, istirahat kan mestinya ya tangan kita berhenti bergerak ya. Tapi pas istirahat itu ada orang yang tangannya gerak-gerak sendiri. Nah, itu namanya resting tremor. Biasanya akibat gangguan ekstrapiramidal di Parkinson syndrome. Maka Parkinson syndrome juga mudah ditandai juga postur tubuhnya bengkok, Dek. Jalannya terpatah-patah kayak cogwheels atau kayak kita punya sepeda itu ya. Jadi terpatah-patah kayak gerakan mesin ya.
Nah, itu dari ekstrapiramidal. Next slide, coba. Slide selanjutnya. Oh ya, coba Dokter Arum kembali lagi ke 2 slide sebelumnya. Terus, nah, Dokter Arum mau cerita tentang cerebellum. Karena cerebellum ini pusat koordinasi, Dek. Dia produknya bukan produk gerakan tunggal. Jadi begini, ketika kita itu mau berjalan tadi ya, merupakan kumpulan berjalan adalah kumpulan banyak gerakan. Satu, mengangkat kaki. Mengangkat kaki itu berarti ada fleksi di area sendi lutut, sendi hip atau panggul. Kemudian akan ekstensi lagi. Nah, semua dikoordinasikan oleh cerebellum gitu ya maksudnya. Jadi ketika ada area cerebellum yang terdampak karena stroke misalnya, itu bukan berarti dia lumpuh nggak bisa jalan, bukan, tapi gerakannya jadi aneh. Contoh lagi yang paling gampang. Koordinasi untuk pakai baju, Dek. Pakai baju itu kan merupakan gerakan otot ya, Dek ya. Contohnya hem itu kemeja. Jadi pakai baju hem itu pasti kita akan membuka kancing dulu gitu ya. Kancingnya dibuka dari atas ke bawah. Baru kemudian kita lihat ada lubang tangan sebelah kanan. Oh iya ada lubang, maka tangan kita akan fleksi dan ekstensi gitu kan ya. Mencoba memasukkan tangan kita menuju ke lubang kemeja tersebut. Sama seperti sebelah kiri juga begitu. Kalau sudah terpasang di badan kita, maka kita akan mengancingkan bajunya, kan gitu ya. Pada orang dengan stroke di daerah cerebellum itu bingung, Dek. Dia itu tahu mau pakai baju, tapi karena ada stroke, pusat koordinasinya terganggu. Akhirnya ada yang kancingnya nggak dibuka dulu, dia cari lubang. Nah, lubangnya arah kemana, keluar atau masuk, dia bingung. Sampai 1 jam ya nggak bisa pakai baju sendiri, gitu ya. Nah, itu contoh orang yang stroke di daerah cerebellum. Atau lagi contohnya mau menulis. Menulis itu juga merupakan koordinasi gerakan, Dek. Gimana caranya kita sebelum menulis menyiapkan medianya seperti kertasnya, gitu ya. Kertasnya disiapkan di atas meja. Kemudian kita mencoba memegang bolpennya. Arah bolpennya itu penanya di arah bawah atau atas ya di arah bawah dong, gitu kan ya. Sebelum itu dibuka dulu kalau misal ada penutup dari ujung bolpennya. Setelah dibuka, baru kita akan menggoreskan. Nah, gitu ya. Menggoreskan ujung penanya ke kertas. Nah, kalau orang cerebellum yang terganggu, stroke di daerah cerebellum, bingung dia, Dik. Jangankan mempersiapkan kertas, bisa-bisa itu yang namanya bolpen nggak dibuka dulu. Tetap dia nulis. Loh, kok nggak keluar tintanya gitu ya. Atau dia kebalik. Penanya itu kebalik. Jadi dia nulis dengan eh, apa namanya eh, bolpen yang nggak ada penanya atau nggak ada ujung tintanya. Nah gitulah ya. Jadi dia area cerebellumnya itu membuat koordinasi gerakannya kacau. Tapi kalau yang di area cerebrum ada gangguan, ya dia nggak bisa bergerak, lumpuh atau kelemahan. Nah gitu ya. Baik fungsi piramidal maupun ekstrapiramidal. Contohnya paling gampang kalau orang stroke pasti pertama kali tandanya adalah ini bibir ini jadi peot apa ya meletot meletot itu apa ya bibirnya itu jadi jatuh salah satu nah gitu ya sehingga otot berbicaranya bagaimana ya terganggu pasti dia ngomongnya juga akan pelo oh ya pelo namanya nah itu piramidal ekstra piramidal juga bisa terganggu. Terus lagi jalannya gimana? Ya boro-boro bisa jalan, dia lemah gerakannya. Gitu ya.
lumpuh, dia bilang lumpuh separuh atau dia bisa bilang lemah separuh. Nah, itu ciri-ciri dari gangguan di cerebrum. Tapi kalau di cerebellum tadi nggak lumpuh sama sekali, Dek, nggak lemah sama sekali, cuman dia kayak orang bingung. Mengkoordinasikan gerakannya itu tidak bisa. Ya sama saja ya, keduanya merupakan gangguan gerak. Next slide. Next slide. Nah, sekarang refleks. Apa itu refleks? Refleks adalah mekanisme respon terhadap adanya stimulus atau rangsangan. Ada sejak lahir, penting untuk membantu diagnosis penyakit saraf dan lokasi lesi atau topik. Anatomi refleks merupakan lengkung atau busur refleks. Arahnya yaitu, coba diklik keluar tandanya. Nah, arahnya dari mana? Dari neuron sensorik atau aferen menuju ke sentral atau sistem saraf pusat, yaitu medula spinalis atau batang otak, dan dikembalikan lagi ke neuron motorik atau eferen. Jadi tidak sampai mampir ke cerebrum. Tidak sampai mampir ke korteks cerebrum. Apalagi ke talamus, nggak sampai. Maka dari itu mekanisme respon ini sangat cepat terjadinya. Nggak pakai mikir, nggak pakai diproses. Next slide, coba. Nah, ini ya. Komponen pembentuk refleks dari reseptor menuju ke sensorik saraf sensorik. Menuju ke sistem saraf pusat, yaitu medula spinalis dan batang otak. Balik lagi ke saraf motorik. Balik ke saraf motorik, dia berupa gerakan atau organ pelaksananya di mana ya, di otot skelet bisa, di otot polos bisa, di otot jantung bisa, di kelenjar saliva, di kelenjar lakrimal atau kelenjar air mata, di kelenjar-kelenjar di gaster, atau di intestinal, atau juga di endokrin. Next slide. Nah, macam-macam refleks. Sebelumnya, setelahnya, oh ya belum. Gambarnya dulu berarti ya. Gambarnya dulu contoh. Balik lagi. Nah, step 1, kalau ada stimulus paku payung mengenai telapak tangan kiri kita secara tidak langsung, maka aktivasi sensorik neuron di telapak tangan, sensorik neuron akan dilanjutkan ke medula spinalis, masuk melalui dorsal root tadi ya. Ada akar dorsal tadi, ganglion akar dorsal, atau dorsal root bahasa Inggrisnya. Maka dia tidak akan dijalurkan ke atas, ke jalur ascendant tidak, tapi dia langsung berada di medula spinalis yang sama, melewati refleks arcus, dia informasi itu di step 3 akan diproses di medula spinalis di tingkat itu, central nervous system. Baru menuju step keempat, yaitu dilanjutkan ke ventral root, diaktifasi oleh motor neuron, dan efektornya adalah otot yang berfungsi menggerakkan telapak tangan menjadi fleksi. Berarti ototnya adalah otot biceps. Nah, itu ya. Maka refleksnya disebut refleks BPR, biceps, fisiologi refleks. Maka responsnya akan berupa mengangkat tangan. Nah, itu secara cepat kan, nggak lama kan. Nah, itu makanya disebut refleks, mekanisme respon secara cepat terhadap adanya rangsangan yang membahayakan tubuh. Next slide. Nah, makanya macam refleks itu digolongkan menjadi 3D. Refleks fisiologis berarti refleks yang normalnya itu ada. Nah, itu tadi, biceps itu normalnya ada refleksnya, biceps fisiologi refleks. Ada juga nanti triceps fisiologi refleks, TPR. Kalau di kaki ada Achilles fisiologi refleks. Sama, Achilles itu juga untuk mengangkat kaki. Kalau misalnya tidak sengaja kita menginjak paku misalnya ya, atau menginjak barang-barang yang membahayakan. Sedangkan refleks patologis itu refleks yang normalnya nggak ada, Dek. Nggak muncul normalnya.
Biasanya justru dia menjadi tanda bahwa kalau muncul berarti ada gangguan di otak gitu ya. Yang ketiga adalah refleks primitif. Refleks yang ada ketika bayi. Kalau sudah tidak bayi, ya dia tidak akan berkembang lagi. Contoh, next slide. Sebentar ya, saya mau belakang dulu sebentar. Nah, ini ya saya lanjutkan. Refleks fisiologis itu refleks yang berada di superficial, memungkinkan membantu kita untuk menanggapi rangsangan yang membahayakan. Contoh refleks membran mukosa. Mukosa apa? Mukosa mulut misalnya. Nah, kalau ada sesuatu yang mengganggu di mulut, maka mulut akan melokalisir ya dari eh, benda asing tersebut. Jadi mengeluarkan sekret atau mukus. Refleks kulit juga demikian. Refleks kulit itu berupa sentuhan, rangsangan itu tadi ya. Apabila ada yang mengganggu, maka dia akan secara cepat gitu ya menanggapi rangsangannya. Refleks, nah ini biceps BPR, refleks triceps TPR. Kalau biceps itu berarti kita jadi menekuk atau memfleksikan tangan. Kalau triceps sebaliknya, kita jadi meluruskan tangan atau mengekstensikan tangan. Periosteoradial, periosteoradial itu refleks di sekitar ini apa namanya pergelangan tangan. Refleks patella itu di lutut, Dek. Nah, di lutut juga ada refleks patella. Apabila tendon patella itu digerakkan atau diketuk, maka dia akan muncul yang namanya gerakan menendang kaki. Gitu ya. Refleks tendon Achilles, nah sama seperti tadi, Achilles berarti kaki kita jadi terangkat. Next slide. Nah, ini patella caranya begitu, mengetukkan di tendon patella, kemudian akan secara otomatis refleks muncul berupa menendang kakinya. Achilles juga begitu. Kalau itu di ketuk, maka refleksnya akan kayak memegang gas gitu ya. Nginjak gas mobil gitu ya. Jadi menghindari gitu, menginjak gas. Next slide. Nah, sedangkan refleks patologis itu adalah refleks yang pada dewasa normal hasilnya negatif. Pada bayi sampai usia 5 sampai 6 bulan hasilnya bisa positif. Nah, kenapa? Dalam keadaan normal, refleks ini ditekan oleh inhibisi cerebral. Kemarin kita punya fungsi inhibisi ya di tingkat cerebral ya. Utamanya di lobus frontalis ya, inhibisi. Jadi kita ini bisa ngerem gitu ya. Maka kalau di orang dewasa normalnya refleks ini nggak muncul.
Tapi kalau muncul dok di orang dewasa, nah biasanya terjadi lesi. Lesi itu gangguan. Di mana traktus piramidalis, gerakan halus di daerah lower motor neuron LMN yang dipisahkan dengan upper motor neuron. Sehingga lower motor neuron ini menyebabkan refleks patologisnya positif. Nah, jadi positif pada lesi atau gangguan upper motor neuron karena nggak ada hambatan di upper motor neuron. Sedangkan nama patologis, refleks patologisnya biasanya yang paling sering Hoffmann-Tromner. Hoffmann-Tromner ini refleks patologis yang berupa mengetukkan jari ini ya, gini ya, jari diginiin, terus habis itu dia diketuk ke atas atau ke bawah. Nah, kalau ada gerakan dari jari-jari keempat lainnya, maka disebut positif. Nah, itu pun Hoffmann-Tromner ini apabila positif di kanan dan kiri masih bisa disebut normal. Jadi ya pembedanya tidak begitu jelas. Biasanya dokter saraf akan memeriksa di tempat yang lain ya, karena Hoffmann-Tromner ini kalaupun positif bilateral bisa disebut normal, tidak ada gangguan. Next slide. Nah, refleks patologis di ekstremitas bagian bawah adalah refleks Babinski. Rangsangan menggores plantar pedis, lihat gambar itu ya, maka responnya akan berupa ekstensi ibu jari kaki dan menyebarkan jari yang lain. Nah, itu justru positifnya begitu. Tapi coba Anda periksa ya, mestinya di kita dewasa normal, kalau itu digoreskan ya nggak kena apa-apa, kakinya akan diem aja, nggak akan kayak gitu ya. Nggak akan ekstensi ibu jarinya. Ya. Next slide. Nah, kalau refleks primitif apa tadi? Yang positif pada bayi atau pada manula, manusia lanjut usia atau lansia. Kenapa begitu? Karena pada bayi dia masih dibekali oleh refleks ini supaya bisa bertahan hidup. Kalau pada dewasa normal sudah diinhibisi, nggak ada lagi. Kalau pada lansia kok muncul lagi? Iya sama, lansia itu juga kaum rentan terhadap adanya perubahan lingkungan sekitar, maka dia dibekali lagi refleks primitif, muncul lagi refleks primitif. Nah ini unik ya, contoh nomor 1. Refleks palmomental, apabila ada goresan pada palmar, palmar itu telapak tangan deh, atau tenar, maka responnya berupa kontraksi musculus mentalis ipsilateral. Mentalis itu otot mengunyah, musculus mentalis, tapi yang ipsilateral, ipsi itu sama. Sama itu berarti kalau ada goresan di telapak tangan sebelah kanan, maka akan muncul gerakan kontraksi atau gerakan mengunyah di musculus mentalis sebelah kanan juga, gitu ya. Kiri juga begitu sama. Jadi ipsilateral itu sisi yang sama. Kedua, refleks menggenggam atau grasping refleks. Apabila ada rangsangan goresan kuat pada palmar ke arah radial, ke arah jempol dengan jari pemeriksa, maka responnya akan justru jari tangan pemeriksa akan digenggam. Nah, itu Masya Allah ya. Saya mengeksperimenkan kepada anak-anak saya ketika masih bayi itu memang begitu. Jadi kita mainan tangannya anak bayi itu sama dia digenggam, nah gitu ya. Jadi kita menggoreskan kan suka ya pegang jari-jari lembutnya telapak tangannya anak bayi itu ya. Nah dia lagi tidur padahal nggak lagi bangun. Nah itu muncul refleks respon menggenggam dengan kuat justru. Nah, kenapa Tuhan memberi seperti itu ya? Karena memang itu cara dia bertahan hidup. Nah ya, jadi dia kalau misalnya nggak bisa bergerak ke yang lain-lain, misal pun bisa menggenggam sesuatu, nah dia akan dipertahankan. Apa contohnya? Ya menggenggam misalnya nanti dia udah bisa bayi ya, misalnya udah bisa megang botol susu gitu ya. Nah dia nggak akan melepaskan itu. Nah itu adalah refleks yang primitif. Next slide. Nah, atau refleks ini yang ketiga, mencucu atau snot refleks ini juga merupakan anugerah supaya bayi itu mudah mengenali puting ibunya, Dek.
Contoh, bayi itu kan melihatnya belum jelas ya. Kalau dia disuruh meraba juga masih belum bisa. Di mana ya puting ibuku gitu ya, puting susu ibuku. Maka ketika ada sentuhan yang mengetuk di pertengahan bibir atas, ketemu sesuatu, maka dia akan menangkap berupa mencucu ke arah yang sama. Kontraksi kuat musculus orbicularis oris atau mencucu apa ya? Mencucu itu bahasa ininya apa bahasa Indonesianya ya? Menguncupkan mulutnya untuk menangkap sesuatu di pertengahan bibir atas. Nah itu ya snout reflex. Nah itu Masya Allah kalau misalnya dia lagi diajari apa itu namanya ya ASI eksklusif gitu ya atau dia diajari mencari puting ibunya ya ini membantu banget gitu ya. Normalnya ada di setiap bayi gitu ya. Atau yang keempat, refleks glabella, yaitu respon ketukan berulang kali di glabella lebih dari 3 kali, maka akan menyebabkan kontraksi sama mencucu juga berulang kali, lebih dari 3 kali. Nah ini kalau ini mungkin untuk apa namanya pengenalan bahwa dia disentuhkan di area kepala, dia lebih dekat gitu kan ya. Apalagi kalau ibunya sering mencium di daerah kepala, nah maka dia akan merespon berupa gerakan minum atau apa mencucu orbicularis oculinya akan menguncup. Next slide. Nah, sekarang fungsi yang keempat ya, sistem saraf otonom yaitu sistem saraf yang tidak dapat dikendalikan oleh kemauan secara langsung. Pusat pengendaliannya di medula spinalis, medula oblongata, dan hipotalamus. Medula oblongata sebagai pusat respirasi, pusat kardiovaskuler, pusat muntah, pusat batuk, pusat bersin, pusat menelan. Hipotalamus sebagai pusat pengendalian emosi, kepribadian, dan perilaku, pengaturan suhu tubuh, rasa lapar, kenyang, dan haus, serta mempengaruhi siklus seksual dan sistem endokrin. Dua sistem saraf otonom adalah simpatis dan parasimpatis. Next slide. Nah ini ya, ketika dia aktif sistem simpatisnya, maka nuklei yang berfungsi sebagai pusat integrasi atau regulasinya terletak di medula spinalis intermediolateral sepanjang torakolumbal. Berarti T1 sampai L5. Dengan produknya apa? Contoh Anda lihat mata yang paling atas. Kalau ada rangsangan simpatis, maka mata akan lebih pupilnya itu akan lebih mengecil. Denyut jantung meningkat. Bronki akan melebar. Pernafasan akan semakin cepat. Terus lambung akan kebalikannya. Kalau pencernaan akan terhambat. Lemah. Kontraksi lambungnya melemah. Terus adrenal medula. Produksi kencing akan dihambat. Terus pencernaan ureter intestinal dihambat. Sedangkan yang sebelah kiri piloerector muscle. Nah, sweat gland berkeringat akan meningkat. Blood vessel akan meningkat. Apa namanya? Akan bervasokonstriksi ya. Tekanan darah akan meningkat. Coba next slide. Nah, sedangkan aktivitas parasimpatik, nuklei yang berfungsi sebagai pusat integrasinya berada di dua bagian. Bagian atas atau superior diwakili oleh nervus cranialis nomor 3, 7, 9, dan 10. Sedangkan bagian kaudal atau bawah sepanjang medula spinalis nervus sakral 2 sampai 4 atau sering disebut nervus pudendus atau nervus erigentes. Next slide. Habis. Ya, habis kayaknya ya. Nah, gitu ya. Jadi untuk
fungsi simpatis dan parasimpatis, Anda bisa baca lebih banyak lagi tentang meningkatkan atau menurunkan fungsinya. Gampangannya begini sih, Dek. Kalau kita mau membahas simpatis berarti anggap saja kita sedang berolahraga. Nah, apa saja perubahan tubuh kita pada saat berolahraga? Apakah saat olahraga kita akan menjadi lapar? Tidak, berarti seluruh sistem pencernaan akan dihambat. Apakah saat olahraga kita jadi kebelet kencing? Tidak, gitu ya. Ketika olahraga otomatis eh, peredaran darah akan difokuskan di tempat yang lain, yaitu di otot. Ototnya akan berkontraksi. Pembuluh darah akan melebar, denyut jantung meningkat, gitu ya. Terus tekanan darah meningkat, terus berkeringat, kulit akan semakin terbuka pori-porinya, memproduksi keringat, gitu ya. Sedangkan kelenjar ludah, kelenjar saliva ya akan dihambat karena dia termasuk ke dalam pencernaan. Terus apa lagi? Hmm, ginjal, nah ginjal juga akan dihambat karena ketika kita berolahraga otomatis kita tidak fokus terhadap produksi urin, gitu ya. Kemudian mata semakin akan lebih memproyeksikan cahaya mata lebih kuat, berarti pupilnya akan menyempit, gitu ya. Atau kita sama seperti terpapar olahraga itu misalnya panas ya, nah maka akan semakin piloerector muscle tadi ya terkait rambut kuduk, dia akan dihambat kontraksinya. Kebalikannya, kalau parasimpatis itu sedang istirahat, habis misalnya tadi bayangin habis olahraga terus kita capek ya istirahat. Istirahat duduk di bawah pohon. Nah, di sana akan terjadi relaksasi. Apa saja yang relaksasi? Relaksasi otot bernafas, ya kan? Kemudian akan semakin turun tekanan darahnya. Aliran darah akan semakin rendah, terjadi vasokonstriksi gitu ya. Kemudian apa namanya? Eh, kencing, terkait kencing akan semakin direlaksasikan, smooth muscle di vesika urinaria. Kemudian pencernaan, nah ketika sudah istirahat barulah kerasa lapar, pencernaan akan meningkat gitu ya. Terus pembuluh darah gitu juga, pembuluh darah juga akan disebar menuju ke pencernaan, bukan ke otot lagi. Otot akan relaksasi gitu ya. Nah, itu cara mengingatnya gampangannya begitu sih ya. Apakah ada yang mau didiskusikan? Permisi dokter, saya mau izin bertanya boleh? Boleh, Alianisa. Iya, saya mau nanya terkait yang ekstra piramidal kan yang tentang Hmm. posisi tegak tubuh, yang Hmm. tentang step-step bayi itu yang duduk itu ya. Ah, Kalau misalkan ada kasus di mana kan bayi itu kan harus ada step-stepnya sampai dia itu bisa jalan gitu kan. Terus ada mungkin stepnya yang terlewat. Apakah ada faktor nanti dia ke depannya atau gimana? Terima kasih. bagus banget pertanyaannya, Alia. Jadi semua step itu harus dilalui. Nah, ini unik banget ya, ketika kemudian dia beranjak dewasa. Kalau ada step yang tidak dilewati, dok, atau apa, tidak dilalui atau stepnya keskip gitu ya, apa yang terjadi gangguannya di kemudian hari? Benar banget. Kemarin baru aja dokter Arum dapat pasien ya, usia 72 tahun, badannya masih kekar, masih tegar, 72 tahun laki-laki ya. Keluhannya apa? Gampang jatuh. Sampai kemudian kemarin dia datang bukan karena jatuhnya, tapi karena bibirnya sobek. Akibat kejedok sama meja, karena jatuh. Gak ada apa-apa, tiba-tiba jatuh. Nah gitu ya. Semua sistem saraf kita akhirnya evaluasi deh. Apa ya? Apakah ada parese, paralese, kelumpuhan, kelemahan? Nggak stroke juga, pelo juga enggak gitu ya. Ternyata ketika kita periksa refleks primitifnya itu tadi, oh ternyata ada yang terjadi secara meningkat gitu ya. Muncul, kemudian kita tanya, Bapak,
Dulu apakah pernah seperti ini? Nggak pernah dokter, tapi memang zaman dulu itu katanya ibu saya itu sering kejang demam. Nah ini ya hati-hati. Pada bayi balita yang sering kejang demam akan merusak neuron-neuron di otak. Even itu cuma satu kali kejang demam. Atau malah lebih dari itu gitu ya. Nah maka apa yang keskip saya dulu itu terlambat jalannya dok. Akibat sering kejang demam. Nah ini ya, kalau terlambat jalan otomatis apakah duduknya juga terlambat? Di manakah dia keterlambatannya? Apakah ketika dari awal duduk atau duduknya tidak terlambat? Berdirinya tidak terlambat, namun jalannya terlambat. Nah itu ya. Maka rekomendasi kalau pasien 72 tahun ini kan mungkin zaman dia kecil berarti masih di tahun 1950-an mungkin ya, dan itu belum belum banyak berkembang tentang posyandu dan lain sebagainya. Rekomendasi terbaru di posyandu itu anak-anak harus dipantau setiap 1 bulan sekali. Tidak hanya berat badannya, Dek. Semua stimulus motorik kasar maupun halus dipantau. Maka namanya sekarang bukan hanya terkait postur tubuh, tapi DDTK, deteksi dini tumbuh kembang. Kalau misalnya anak itu bisa duduk, tapi tiba-tiba langsung berdiri, berarti dia nggak bisa tahap merangkak, diajari, Dek. Lah, terus ibunya misalnya kurang well educated ya, non well educated akan tanya, lah ngapain sih Bu kok diajari merangkak? Toh dia sudah bisa berdiri. Nah, ini harus diluruskan bahwa di tahap merangkak ada proses aktivasi dari neuron otak di tingkat merangkak itu berarti di tingkat mana? Di tingkat punggung, di tingkat panggul gitu kan ya. Panggulnya dikuatkan, punggungnya dikuatkan. Merangkak itu begitu. Dan ini tangan ya, otomatis tangan di daerah siku juga akan dikuatkan karena merangkak itu kan kayak tentara lagi apa bersetubuh dengan bumi kalau bahasa Malaysianya ya, merangkak itu ya. Jadi itu dikuatkan. Kalau itu di skip, postur tubuh di usia mungkin 40-50 sudah akan melemah. Badannya sudah tidak bisa membuat tegak lagi. Gitu ya. Nah, itu yang paling gampang merangkak. Maka stimulus anak sekolah usia 3 tahun, saya dokter Arum, anak yang kedua baru umur 3 tahun kemarin, setiap hari diajari merangkak doang, Dek. Apalagi kalau postur duduknya, ya perhatikan, duduk yang benar itu kakinya dilipat ke depan, Dek. Bukan ke belakang kayak huruf V. Huruf W apa ya? W ya itu, M atau W ya, kebalik. Nah itu nggak boleh. Kenapa kalau W itu nggak boleh duduk seperti itu? Akan melemahkan otot-otot di daerah panggul. Maka dibenerin duduknya. Ke depan ya sila. Itu lebih bagus sila. Daripada duduk ke belakang. Gitu ya. Apalagi kalau anak-anak nggak diajari begitu, dia taunya duduk itu ya begitu. Melihat orang besar duduknya begitu. Lah kalau orang besar nggak apa-apa, dia udah kuat. Kalau anak kecil nggak boleh. Harus diarahkan ke postur fisiologisnya. Ya, itu yang merangkak. Contoh lagi, ada juga keterlambatan berjalan. Dia habis berdiri bukan melangkah satu kaki, tapi habis berdiri udah mentang-mentang bisa berdiri langsung lari. Ada, Dek. Apa biasanya keluhannya di sana pada anak-anak dengan gangguan autism, anak-anak dengan ADHD. Dia bisa Dek jalan, tapi nggak bisa berhenti, nggak bisa ngerem. Sudah tahu di depan ada lemari, sudah tahu di depan ada tembok, dia inhibisinya tidak jalan. Pengeremannya nggak jalan, otomatis dia sering nabrak, sering kejedok. Nah itu ya. Maka ini penting banget kalau Anda sebagai lulusan farmasi kepengen tahu lebih jauh tentang itu, belajar tentang neuro science ya, atau neuro apa namanya ya, ilmu neurologi atau neuromuskuloskeletal atau muskuloskeletal MSK juga bisa. Kira-kira begitu ya. Jadi ada tahap perkembangan yang nggak bisa instan ya, sama kayak Anda belajar, nggak usah belajar instan.
Ilmu biomedik ya kuasai di semester ini, anatomi, fisiologi, histologi, kuasai dulu, jangan langsung tiba-tiba kepingin tahu obat. Oh ini obatnya mekanismenya apa? Ya memang nanti ranahnya Anda adalah terkait obat-obatan. Tapi harus tahu dulu, oh fungsi tubuh itu begini toh. Nah, jadi ada timingnya, dinikmati saja, jangan terlalu kepingin cepat-cepat atau buru-buru. Itu. Ada lagi selain Alia? Permisi dokter ingin bertanya. Ya, Raffi. Baik. Untuk orang yang mau mencabut gigi bungsu itu dok, apakah benar katanya ada risiko bahwa jika misalkan dicabut itu nanti ada risiko yang tidak diinginkan bahkan sampai menyebabkan efek kematian gitu dok? Apakah benar? Dan Ya. apakah itu ada pengaruhnya sama sistem saraf pusat? Seperti itu. Ya, Terima kasih dok. bagus pertanyaannya Raffi. Jadi memang gigi bungsu itu kan berarti gigi susu ya. Gigi susu yang pasti hampir pasti semua jumlahnya 20 itu akan lepas dan akan berpindah bertumbuh menjadi gigi permanen. Jumlahnya 32 kan begitu ya. Nah, memang sebetulnya secara fisiologis gigi susu atau gigi bungsu itu tadi akan mengalami kelemahan secara akar di usia yang berbeda-beda. Paling lambat awal biasanya usia 6 tahun. Paling lambat usia 8 tahun, 9 tahun masih boleh dia itu melemah sendiri akarnya. Jadi kalau sudah ada rangsangan dia melemah akarnya, baru kemudian pergi ke dokter gigi, begitu ya. Kecuali ada indikasi seperti gigi permanennya sudah tumbuh. Nah ini kemarin dokter Arum dapat ponaan itu begitu ya. Dia konsultasi ke saya, Bude ini gigi saya yang permanen sudah tumbuh, tapi yang gigi bungsu belum belum ogla-agli atau belum melemah ya, belum ada tanda-tanda mau lepas gitu ya. Sudah nggak ada tempat rahangnya, apalagi dia rahangnya kecil. Nah, baru kemudian kalau seperti itu konsultasinya adalah ke dokter gigi. Bagaimana kira-kira apakah masih ditunggu supaya dia secara normal itu lepas sendiri, ada tanda-tanda lepas, ogla-agli atau melemah akarnya, atau terpaksa karena tidak punya tempat lagi segera bagi permanennya itu tumbuh, nanti akan terjadi apa namanya itu ya, gingsul itu tidak dapat tempat ya, jadi saling bertabrakan antara gigi susu dan gigi permanen. Nah maka biasanya akan direkomendasikan untuk diambil atau dicabut secara manual atau secara paksa ya. Jadi dia perlu dibius, kemudian perlu dilokalisir dan perlu diobservasi. Nantinya dia akan membuat pembengkakan nggak di tempat gigi permanennya gitu ya. Yang paling banyak terjadi gangguan itu apabila memang sel-sel sarafnya itu, karena saraf di daerah rongga mulut itu penuh sekali ya, banyak sekali sel sarafnya yang langsung menuju ke saraf pusat, maka perlu hati-hati terhadap eliminasi dari gigi bungsu tersebut. Apalagi kalau, nah ini ya, biasanya kefatalan itu terjadi kalau ada peradangan atau infeksi yang tidak terlihat. Nah ini hati-hati ya. Biasanya kan ya banyak anak-anak itu kan kurang menjaga kebersihan mulut toh, karena memang belum bisa sikat gigi dengan benar, dengan sempurna. Maka infeksi yang paling tersembunyi ya biasanya yang berada di akar gigi. Atau Anda biasanya sering disebut karies. Nah, kayak gitu-gitu ya. Karies atau dia bisa sampai gingivitis, infeksi. Nah, sebetulnya itu harus direparasi dulu, diperbaiki dulu infeksinya, baru dilakukan pencabutan. Ketika ada infeksi tetap dilakukan pencabutan, nah itu yang fatal. Akhirnya ada pintu masuk dari infeksi menuju ke sel sarafnya. Padahal kita tahu sel saraf di daerah mulut banyak yang langsung menuju ke di otak atau di basal cerebrum. Nah, kenapa kok bisa terjadi kematian? Infeksinya itu loh masuk gitu ya. Nah, kemarin kan kita udah belajar, padahal di otak itu sudah banyak protektornya, ada lapisan Mennings,
ada cerebrospinal fluid, ada mikroglia, makroglia. Mestinya sih kalau semua itu berfungsi oke, ya infeksi akan bisa dihalau dengan baik. Nah, tapi siapa yang bisa menjamin semua itu dalam kondisi yang baik? Kalau ternyata protektor di otaknya tidak dalam kondisi yang baik, nah jatuhlah dia ke dalam meningitis atau meningoencephalitis atau paling paling jeleknya adalah encephalitis. Ya secara pusatnya terkena infeksi, ya sudah, biasanya dekat dengan kematian itu begitu. Jadi mekanismenya banyak sih. Kita harus banyak membaca bahwa mekanisme perusakan dari cabut giginya itu karena apa? Ada underlying disease-nya. Teman dicabut nggak ada nggak ada kendala, ya pasti akan aman gitu ya. Yang tidak terdeteksi itu biasanya kendala yang tidak tampak, infeksi atau inflamasi di rongga mulut. Nah, maka sekarang itu dokter gigi itu banyak meneliti tentang kebersihan rongga mulut dan penyakit-penyakit di seluruh organ, Dek. Bagus banget ya. Kemarin ada tesis dari PPDGS itu, dia meneliti bahwa ternyata kalau rongga mulut kita itu nggak sehat, kita itu gampang kena penyakit jantung. Nah, bayangin ya. Pernah nggak kita kepikiran kayak gitu? Sama seperti Raffi tadi tanya, rongga mulut nggak sehat, dilakukan pencabutan, bisa dok ternyata kena gangguan otak atau infeksi otak atau kematian batang otak. Nah, misalnya bisa memang. Bagus kalau misalnya mau berminat dan meneliti lebih lanjut, ada ilmu di dentis itu ya, ilmu gigi dan kesehatan gigi. Oke, bagus. Raffi, ada lagi? Permisi dok, izin bertanya, untuk penyakit hidrosefalus itu apa ya penyebabnya? Apakah ada hubungannya dengan saraf otak? Ishak, bagus banget. Hidrosefalus, kemarin kita punya protektor yaitu cairan cerebrospinalis ya, cerebrospinalis fluid, CSF. Nah, itu memungkinkan kita berada dalam kondisi otak selalu teririgasi ya. Jadi kalau ada trauma di sana, dia akan dihalau, diirigasi, kemudian direabsorpsi ya cairannya. Hidrosefalus itu buntu, tidak memiliki ruang reabsorpsinya. Kemarin reabsorpsinya di mana? Di villi subarachnoid space. Maka ketika tidak ada pintu keluarnya, padahal plexus choroideus tetap memproduksi, ya otomatis volume akan semakin meningkat, dan kayak otaknya membesar. Padahal bukan otaknya yang membesar, tapi tulang tengkoraknya terdesak dengan adanya cairan cerebrospinalis itu tadi. Maka kayaknya kan gede, padahal otaknya ya di dalam itu kecil, cuman cairannya tadi yang membesar, jadi volumenya banyak. Otomatis bagaimana cara mengeluarkan cairannya? Dibuat jalan keluar pintas, namanya AV shunt. Kalau Anda tahu, misalnya browsing-browsing, dokter bedah saraf akan membuatkan jalan pintas keluar untuk reabsorpsi cairan cerebrospinalis itu tadi. Terus apa penyebabnya, dok? Ya genetik, Dek. Makanya ibu itu ketika terdeteksi positif hamil gak boleh macam-macam. Alias harus menghindari dari radiasi, infeksi, bakteri, inflamasi, trauma jatuh, trauma terbentur. Ya semua genetik bisa muncul kalau misalnya tidak diantisipasi. Paling gampang sih polusi ya, polusi makanan, terus genetik atau dari radiasi, sinar radiasi. Nah itu bisa membuat semakin memperparah penyakit genetik seperti hidrosefalus. Itu. Permisi dok, ingin bertanya lanjutan dari Ya, pertanyaan tadi dok. Jika misalkan hal tersebut terjadi pada orang dewasa dok, gimana gigi gerahamnya itu tumbuh miring dan sudah pernah terjadi infeksi atau peradangan gusi begitu dok. Nah, tetapi jika dibiarkan lama-lama
peradangan dan sakit itu akan sembuh secara sendirinya gitu dok. Nah, apakah sebaiknya gigi tersebut tetap dicabut atau bagaimana dok? Oh ya, bagus. Geraham tambahan ya memang. Geraham tambahan itu tidak 32. Otomatis ada memang beberapa orang yang mendapatkan anugerah lebih ya. Gerahamnya itu muncul dua, masing-masing atau biasanya empat-empatnya muncul ya, kanan, kiri, atas, bawah. Maka jumlahnya bukan 32 lagi. Lah ya apa? Sebetulnya dia penting nggak dalam apa namanya fungsi untuk mengunyah? Ya sudah tidak sebetulnya. Gitu ya. Fungsi mengunyah sudah cukup sampai geraham 2 gitu ya. Maka apakah dia dapat tempat? Memang biasanya rahang yang besar dia akhirnya muncul ya. Tapi kalau rahangnya sempit ya dia nggak muncul gitu ya. Kalau rahangnya besar muncul. Maka kalau dia semakin memperparah terjadinya infeksi yang berulang, itu bisa dikonsultasikan ke dokter dan apa namanya di advice untuk diambil sebetulnya. Karena apa? Selain untuk eh, kebersihan ya. Karena kalau semakin banyak gigi itu kan sebetulnya ya otomatis kita effort untuk membersihkan gitu ya. Untuk merawat kan ya otomatis lebih banyak effortnya dibandingkan gigi yang jumlahnya 32 gitu ya. Apalagi dia geraham itu tempatnya sangat pojok kalau irigasi tidak banyak apa teraliri oleh em, apa namanya berkumur misalnya ya, nah maka dia akan menjadi sarang gitu ya. Nah, maka itu harus diobservasi. Apabila dia sering menimbulkan keluhan, silakan konsultasi ke dokter gigi untuk dilakukan pencabutan karena notabene-nya tidak akan menambah fungsi dari mastikasi atau pengunyahan. Pengunyahan itu ya biasanya cukup dengan gigi geraham 2, kemudian gigi taring gitu ya, dan gigi seri gitu ya. Nah, itu sudah secara fisiologis di pencernaan sudah dapat melumatkan ya, melumatkan makromolekul menjadi mikromolekul. Jadi sebaiknya gigi geraham itu perlu direparasi. Namanya biasanya dia akan direkonstruksi atau direparasi begitu ya. Kalau memang mengganggu ya harus dibuang gitu ya supaya tidak muncul banyak komplikasi. Kira-kira begitu, Raffi. Ada memang dek yang Baik dok, terima kasih. sama-sama. Ada lagi? Izin dokter, Ya, Syifa. eh, saya ingin menanyakan sebenarnya pertanyaannya sederhana juga sih dokter, karena saya juga penasaran di mana kan dalam kegiatan sehari-hari itu kan kita kadang ngerasa seperti kesemutan bahkan mati rasa. Nah itu tuh apakah juga bagian dari gangguan dari sistem saraf perifer atau bukan? Kemudian apakah dari gangguan-gangguan tersebut itu yang mempengaruhi itu dari kegiatan sesederhana mungkin, misal kayak kita salah duduk atau kita eh, salah dalam memposisikan diri, itu apakah juga jadi salah satu faktor terjadinya adanya gangguan tersebut, dokter? Terima kasih. Iya, bagus banget pertanyaannya. Jadi ada yang namanya hipoestesi, yaitu sensorik yang melemah, atau hiperestesi, justru sensorik yang meningkat. Anda pernah nggak lagi demam nih ya, lagi demam, eh, kayak tidak mau dideketin orang, atau kena hembusan angin dari kipas angin misalnya ya, atau dari AC misalnya ya, itu udah hembusan itu udah kerasa nyeri. Nah, aneh ya. Padahal itu normalnya diterima sebagai rangsangan raba kan ya, ada angin yang berhembus di kulit, oh berarti raba. Tapi kenapa pas demam, pas sakit, pas flu, batuk pilek kok rasanya kayak celekit-celekit, padahal cuma kena aliran kipas atau angin dari kipas. Nah, itu namanya hiperestesi, Dit. Kesalahan pemrosesan di otak yang semakin membuat sensitif, rasanya semakin meningkat. Sebaliknya, hipoestesi itu melemah. Melemah itu mati rasa tadi yang kamu bilang. Kalau yang hiperestesi mungkin dibilangnya kesemutan ya. Nah, kesemutan itu kan kayak ada yang nusuk-nusuk dok, padahal lagi nggak ada apa-apa. Nah, itu bisa merupakan gejala hiperestesi. Hipoestesi itu kebalikannya mati rasa.
kesenggol tapi nggak kerasa bahwa itu sebetulnya eh, benda tajam, tapi kerasanya cuman kerasa kayak ada yang nyenggol aja gitu ya, tidak terasa tajam. Nah, masing-masing itu bisa atas dua hal. Satu, karena overuse, atau yang kedua malah kurangnya stimulasi. Contoh begini, yang paling gampang, Dokter Arum sering dapat pasien itu adalah pegawai SPBU, Dek. Pegawai SPBU itu sering pegang uang ya, kamu tahu di telapak tangannya, dia kan sering menggenggam uang ya. Padahal sebetulnya ditaruh aja kan ya nggak apa-apa ya, tapi nggak tahu kenapa mereka itu walaupun lagi pakai apa namanya eh, tas di area pinggang itu ya, dia kan bisa tuh taruh uangnya di sana. Tapi dia sering menggenggam. Akhirnya datang ke Dokter Arum dengan rasa tidak nyaman di tangannya. Tangan saya ini kayak itu kaku terus dokter. Kayak mati rasa sampai-sampai nggak bisa digerakin. Nah gitu ya. Nah itu merupakan sensasi overuse akibat dia seringnya menggenggam dalam waktu yang lama. Kalau dia dalam satu hari 8 jam, Dek, coba. Dia pasti akan melakukan overuse gerakan itu 8 jam gitu kan ya. Maka efeknya pasti di sistem saraf pusat akan membuat pemrosesan bahwa ya itu hal yang normal. Jadi ketika dia tidak dalam menggenggam, input itu akan masih ada. Jadi inhibisinya akan melemah. Input itu akan semakin ada, nah baru dia kerasa. Kalau saya istirahat, tangan saya ini kerasa masih terus kaku gitu dok. Masih kayak saya itu kesemutan atau malah mati rasa. Nah itu ya, itu overuse. Atau malah kebalikannya. Orang yang kebanyakan duduk atau orang yang kebanyakan tidur. Dia itu senengannya goler-goler, mobilitasnya rendah, nah gitu ya. Nah, ketika dia itu ada rangsangan, dia melemah, namanya hipoestesi, mati rasa. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, underlying disease-nya lebih kuat. Contohnya diabetes mellitus. Orang diabetes mellitus itu udah males, capek, lemah, letih, lesu, pengennya kegoleran aja. Sudah gitu, pembuluh darahnya semakin rusak akibat gula darah yang meningkat. Otomatis sistem saraf perifernya akan melemah. Mati rasa lah dia. Padahal kakinya itu apa namanya sedang tertusuk paku, kerasanya dia cuman ada yang mengganjal. Padahal kalau dilihatlah sudah berdarah-darah. Nah itu ya. Nah itu kalau sudah seperti itu biasanya sudah bukan hipoestesi lagi, tapi sudah ada neuropati. Bukan hanya terkait sensorik yang terganggu, tapi memang ujung-ujung sel saraf perifernya sudah mati, tidak dapat menerima rangsangan, gitu ya. Nah, underlying disease-nya lebih banyak kalau yang mati rasa. Tapi kalau yang hiperestesi biasanya karena ya itu tadi penyakit demam atau ada sensorik tubuh sehingga hipotalamus itu memproses pusat tubuh, pusat nyeri tubuh, pusat panas itu tidak optimal karena adanya demam itu tadi. Ya, kira-kira begitu. Atau ya bagi mahasiswa yang perjalanan jauh naik motor, kamu kan sering ngegas motormu itu ya. Nah, itu hati-hati juga deh. Overuse juga bisa deh. Makanya banyak kecelakaan yang dia datangnya mesti saya habis jatuh, dok. Lah ya apa? Tangan saya ini ngegas terus, dok. Nah, itu ya apa berarti antisipasinya? Setiap perjalanan jauh harus ada interval untuk beristirahat. Nah, itu yang motor. Motor tidak selama mobil, Dek. Kalau mobil 4 jam, maka kalau kamu sering naik tol, sering dilihat. Berhentilah mengemudi mobil setelah 4 jam. Ya karena menghindari overuse itu tadi. Gitu ya. Kalau udah overuse, sistem saraf pusat udah melemah, nggak bisa melakukan inhibisi atau induksinya dia. Jadi harus istirahat. Mutlak harus istirahat. Tapi kalau motor sepanjang Dokter Arum dapat pasien 1 jam itu udah bikin overuse. Contohnya Dokter Arum ini Surabaya, Mojokerto pernah dapat pasien. Rumahnya Mojokerto, kerjanya di Surabaya. Nah, pas itu kejadiannya di Surabaya dipraktekkan Dokter Arum, jatuhlah dia.
akibat tangannya dia yang tiba-tiba tidak bisa digerakkan, mati rasa gitu ya. Nah, ternyata 7 kali 24 jam dalam 1 minggu kerja terus, Dek. Liburnya dia itu hanya di akhir bulan. Itu pun hanya dapat 2 atau 3 hari di akhir bulan. Pulang pergi kayak gitu. Berangkat jam 5 pagi, pulang itu bisa sampai rumah lagi jam 10 malam. Nah, bayang no. Udah di tempat kerja itu dia menggunakan otot-otot tangannya, pulang pergi juga harus nyetir sepeda motor yang jarak tempuhnya sangat jauh. Nah, itu ya makanya kenapa kita ini hidup itu harus balance, Dik. Ya, supaya menghindari hal-hal yang itu tadi. Kayak kalau masih muda, saya masih 19 tahun, Dok, mahasiswa farmasi semester 2. Masa iya saya mudah lelah? Lu jangan dikira kalau kita tidak seimbang work life balance kita dari awal ya bisa muncul nanti di usia akhir 30 misalnya, atau di usia pertengahan 30 sudah muncul. Nah, itu ya. Kira-kira begitu, Syifa. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin satu lagi sebelum kita akhiri? Dokter izin bertanya. Nur Ismoyo, silakan. Saya kan di diagnosa itu ke dokter di ronsen itu kelainan tulangnya itu lurus, tidak mengikuti bentuk tubuh. Ya. Terus kalau misal olahraga itu volley itu sering boyokan gitu loh dokter. Kena pinggang, terus habis itu menjalur itu langsung ke kaki, itu langsung lelah, itu gimana dokter? Terus cara untuk mengembalikan postur tulang belakangnya itu gimana dokter? Makasih. Ya, bagus banget. Ini terkait kelengkungan vertebra ya. Jadi memang tulang belakang kita itu ada 3 tempat kelengkungannya. Lordosis, kifosis, dan lordosis lagi. Lordosis itu sini, kepala, leher itu melengkung ke belakang. Itu lordosis. Normalnya begitu. Fisiologisnya begitu. Kemudian ke torakal, dada. Itu kenapa kita kok dada kita kayak membusung ya. Padahal ya nggak didengkek-dengkek. No, tapi ya memang kelengkungannya di sana menjadi berubah. Kifosis. Kifosis itu melengkung ke depan. Maka postur kita ke depan. Sampai balik lagi ke area lumbalis, ke area pantat, bokong itu kayak jendul lagi ya. Kayak ya bongsor lagi, atau kayak apa namanya ya. Pantatnya jadi berisi lagi ke belakang. Nah, itu sebetulnya bukan pantat yang berisi ya, karena kelengkungan vertebranya lordosis lagi. Jadi lordosis, kifosis, dan lordosis lagi. Itu kalau dari segi anterior dan posterior. Kalau dari segi lateral itu mestinya apa namanya, jarak antara badan kanan dan badan kiri itu senantiasa sama, alias sumbu tengah tubuh kita ya berada di garis yang sama. Kalau dia bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri namanya skoliosis. Nah, skoliosis ini bisa bawaan, bisa karena overuse. Contoh, skoliosis yang paling gampang ketika kita ini banyak menenteng tas atau membawa tas di salah satu bahu. Contoh, cewek biasanya ya, cewek itu biasanya nenteng tas itu bukan pakai tas ransel. Padahal lebih safety dan lebih sehat, lebih fisiologis itu pakai tas ransel, karena kedua bahu mendapatkan beban yang sama sehingga tidak terjadi overuse di salah satu bahu. Tapi kalau kamu sering pakai di salah satu, di kanan misalnya ya, otomatis kan beban kan di kanan tuh. Nah, menyebabkan adanya kompensasi di tubuh bagian kiri. Biasanya kamu akan lebih mencondongkan badan ke arah kiri. Karena kan kanan udah berat ya, jadi kamu jalannya itu secara nggak langsung deh. Secara nggak langsung begitu, dan kalau kronis kejadiannya bisa jadi skoliosis bawaan atau skoliosis skoliosis dapatan atau sekunder akibat overuse. Nah, yang Nur Ismoyo ini ada mestinya di analisis apakah dari bawaan atau dari overuse kesalahan gerak yang sudah terjadi bertahun-tahun. Kalau dari kesalahan gerak maka kita bisa dikembalikan
dengan cara banyak melatih otot di kontralateralnya. Nah, itu Anda bisa lakukan gerakan itu. Itu kalau skoliosis. Bayangan saya Nur Ismoyo dapat maksudnya kelainannya skoliosis ya. Tapi kalau kelainan lordosis, kifosis dan lordosis itu jarang biasanya. Yang paling sering memang skoliosis. Maka dari itu kompensasinya sering nyeri punggung bagian bawah. Ya betul, nyeri punggung bagian bawah. Kenapa? Karena hampir pasti dalam 24 jam kita menggerakkan otot punggung bagian bawah. Duduk itu menggerakkan otot punggung bagian bawah. Berdiri, melangkah, berlari itu otot punggung bagian bawah. Kamu bisa raba. Di mana sih, Dok? Di tingkat mana? Kamu raba ya di umbilikus itu atau di pusar ke belakang. Nah, di umbilikus sekitar pusar ke belakang itu sudah merupakan area otot punggung bagian bawah. Kalau di sana sering nyeri, maka gangguannya disebut low back pain. Low back pain ini akan kumat-kumatan. Kenapa kok kumat-kumatan? Ya, karena ototnya tidak bisa direlaksasikan. Mau istirahat dalam 24 jam rasanya nggak mungkin. Otot yang paling susah direlaksasikan yaitu otot punggung bawah. Kalau tangan ya gampang, kita nggak bergerak, tangannya ditaruh aja gitu kan ya, itu akan relaksasi. Tapi kalau otot punggung nggak bisa, dia karena otot postur, maka gampang banget kambuh. Sebisa mungkin memang meminimalkan gerakan. Jadi selain meminimalkan gerakan, Nur Ismoyo juga harus melatih otot punggung kontralateralnya supaya membagi beban di dua area gitu ya. Misalnya yang nyeri seringnya di bagian kiri, dokter. Nah, kamu latih tuh otot yang kanan. Ya apa caranya, dok? Ya, ada gerakan yang dapat melatih otot-otot sebelah kanan, otot-otot punggung sebelah kanan. Ya, kamu harus sering apa namanya? Mungkin bukan jogging ya. Kamu harus sering angkat beban di kaki sebelah kanan, di pinggul sebelah kanan gitu ya. Sering otot beban atau latihan beban di area alat gerak tubuh bagian kanan. Kalau itu sudah terbentuk ototmu, sudah membesar ototmu, maka beban di otot kirimu yang tadi sering nyeri sampai menjalar ke kaki bisa dibagi dua bebannya. Nah, otomatis kalau sudah semakin kuat, posturmu akan kembali. Ya, tapi yo itu prosesnya Masya Allah gitu ya. Kemarin juga ada pasien juga akibat sering jatuh ACL ya, lepas di tempurung lututnya itu lepas. Akhirnya apa yang terjadi? Kaki kirinya kan akhirnya karena nyeri ya, tempurung lututnya lepas, dia sering pakai kaki kanan. Berarti massa otot sebelah kanan akan membesar. Sedangkan massa otot sebelah kiri isut, Dek. Isut itu apa? Mengecil, ya bisa-bisa kakinya juga ikut memendek gitu ya akibat kontraksi. Nah, itu nyata, Dek. Makanya kita belajar secara holistik itu begitu. Bagaimana bahwa tubuh ini punya gaya gravitasi yang sama. Depan, belakang, kanan, kiri itu pusatnya dibagi menjadi rata. Weight distribution namanya. Makanya kalau kamu obesitas, hati-hati, kelengkungan tubuh juga pasti akan berdampak. Contoh yang cowok-cowok obesitas berarti kan obesitas sentral seringnya ya. Perutnya membuncit ke depan. Nah, hampir pasti deh, paha bagian belakangmu akan sering nyeri. Bokong, paha bagian belakang menjalar ke betis bawah pasti akan nyeri. Kenapa? Karena tumpuannya jadi kompensasinya ke belakang. Akibat ada penambahan perut yang sangat buncit ke arah depan gitu ya. Nah, itu menarik ya. Nanti boleh, Dokter Arum ini penelitiannya banyaknya memang di obesitas, sama kemarin saya baru meneliti terkait olahraga ya. Olahraga di tingkat mahasiswa itu sepeda statis. Kalau maraton kita nggak meneliti, saya lebih meneliti ke sepeda statis karena untuk penurunan berat badan itu bisa lebih efektif dan efisien ya, penurunan berat badan. Maka boleh nanti adik-adik kalau mau punya minat gitu ya, saya di Departemen Ilmu Faal Dokter Arum gitu aja, atau kamu bisa baca-baca
penelitian saya banyak memang tentang kesehatan jantung, obesitas, dan penurunan berat badan, gitu ya. Oke, sudah ya, sekiranya itu alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan ketemu lagi di ujian. Anda bisa laksanakan ujian dengan baik. Anda bisa lulus dengan baik. Terus Anda bisa punya cita-cita yang lebih fakta ya, lebih nyata bahwa Anda ini ditunggu oleh klien-klien Anda, oleh pasien-pasien Anda. Maka belajarlah yang baik karena akan banyak pasien dan klien Anda yang menunggu-nunggu untuk berterima kasih kepada Anda karena hidupnya lebih meningkat, hidupnya lebih sehat akibat semua treatment yang Anda berikan kepada mereka, gitu ya. Jadilah lulusan yang excellent with morality ya. Jangan hanya mengejar secara duniawi. Mudah-mudahan semua yang Anda lakukan sekarang menjadi ibadah dan bisa Anda petik nanti manfaatnya di kehidupan selanjutnya ya setelah dunia. Mohon maaf atas segala kekurangan Dr. Arum baik di TM1 maupun TM2. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.